produk ekspor. Hati-hati, produk ekspor itu akan berkompetisi dengan produk-produk lain dari negara-negara produsen mobil. Jadi bukan hanya sendirian di pasar, tetapi bersaing. Dan konsumen itu akan memilih kalau produk kita memiliki kualitas, memiliki kualifikasi yang baik untuk dipakai. Karoseri Laksana kembali melakukan ekspor bus tingkat hasil karyanya ke Bangladesh. Ekspor tersebut adalah kelanjutan dari ekspor yang sempat tertunda karena pandemi. Selain mensuplai bus Rapid Transit BRT Transjakarta, sejumlah negara telah membeli hasil karoseri Laksana. Model bus yang diekspor pun beraneka ragam, namun umumnya bertipe eksekutif premium. Berdiri sejak tahun 1977, Laksana yang awalnya fokus pada karoseri mobil kecil, sejak tahun 1990-an berfokus pada bus medium ukuran 6 roda ke atas. Sejumlah sertifikat pun dikantongi Laksana, termasuk standar uji keselamatan UNECR 80 pada kekuatan kursi bus dan anchorage yang terpasang pada struktur bus yang menjadi standar negara-negara yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa, MI. Karoseri Laksana pertama kali melakukan ekspor ke sejumlah negara sejak tahun 2010 lalu. Memiliki kapasitas produksi tahun 1.200 sampai tahun 1.500 unit per tahun, karoseri ini telah rutin mensuplai kebutuhan bus ke negara Fiji. Berikut negara yang telah membeli hasil karya karoseri Laksana. 1. Fiji. Fiji adalah negara pertama yang tertarik membeli hasil karya pabrik karoseri Laksana. Kepulauan Fiji membeli bus buatan karoseri Laksana melalui perusahaan importir Niranjans Autoports Ltd. Salah satunya dipesan oleh perusahaan angkutan bus Sunbeam Buses Ltd yang telah beberapa kali memesan bus hasil karoseri Laksana. Di Fiji terdapat 6 perusahaan yang telah mengimpor bus dari Indonesia. Legacy Sky, Discovery serta Proteus adalah bus yang diimpor oleh Sunbeam di karoseri Laksana. Kini paling tidak sudah lebih dari 200 bus hasil karoseri Laksana telah beroperasi di Fiji. Selain itu, bus milik Fiji Football Association juga memesan bus buatan karoseri Laksana. 2. Timor Leste. Timor Leste juga menjadi konsumen hasil karya karoseri Laksana. Salah satunya adalah bus yang dipesan oleh Heineken yaitu Legacy SR2 Laksana. 3. Bangladesh. Bangladesh merupakan negara yang paling banyak membeli hasil karya karoseri Laksana. Pada tahun 2019 Laksana ekspor ke Bangladesh 4 unit bus Legacy SR2X HD Prime dan disusul 10 unit bus yang double decker ke Bangladesh. Lalu pada Maret tahun 2020, sudah ada 2 bus dengan basis Legacy SR2 double decker yang kemudian disusul 8 unit pada Februari tahun 2021. Legacy SR2 double decker sebenarnya bukan produk baru perusahaan. Bus ini muncul perdana pada Gaikindo Indonesia International Auto Show 2018. Untuk layanan after sales, Laksana bekerja sama dengan rekanan yang berada di Bangladesh yaitu Innovative Motors Soha Group. Kini Laksana sedang melakukan penjajakan ke sejumlah negara lain termasuk Timur Tengah, Singapura, Thailand dan Filipina. Apalagi perkembangan desain bus yang ada di Indonesia saat ini semakin maju. Meskipun Indonesia belum dapat memproduksi sasis atau mesin bus seperti Eropa dan Jepang, tapi, untuk urusan karoseri, Indonesia jagoannya. Diketahui, setiap karoseri punya ciri khas masing-masing sehingga model bus yang beragam. Bahkan secara model, desain bus buatan Indonesia dibilang lebih keren daripada yang ada di Eropa. Selain desain yang menarik perhatian, bus Indonesia memiliki harga jauh lebih murah dibandingkan bus di Eropa. Ketua Asosiasi Karoseri Indonesia, Askarindo, Somi Lumajeng, mengungkapkan bahwa model bus Indonesia masih lebih bagus. Meski tak dipungkiri pabrikan Eropa mungkin memang canggih dan teknologinya banyak. Hal tersebut yang membedakan bus Eropa dan Indonesia, di mana di negara-negara Eropa bus memiliki desain old school, yakni kotak-kotak. Sedangkan Indonesia lebih aerodinamis dan terkesan lebih berani. Selain itu, hal tersebut juga disetujui oleh Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia, IPOMI, sekaligus pengurus Organda, Kurnia Lesani Adnan. Dia mengungkapkan meski secara teknologi kala body bus Indonesia lebih kokoh dibandingkan bus Eropa. Kalau boleh bicara jujur, secara konstruksi,
bodi bus di Indonesia itu lebih kokoh karena medan dan kondisi jalan. Sebenarnya itu bukan keunggulan, tapi sesuai kebutuhan dalam negeri, kata pria yang akrab disapa Sani itu saat dihubungi jurnalis, tanggal 19 Oktober tahun 2022. Selain itu, jalan yang menanjak dan tidak rata mengharuskan setiap perusahaan membuat bodi bus yang kuat. Kalau kita bicara bodi jelas beda, bus di Eropa punya regulasi lebar dan panjang yang sesuai dengan kapasitas spesifikasi bus. Sementara di Indonesia di bawah standar Eropa mengingat kondisi jalan di Indonesia masih beragam dan relatif sempit, ujar Sani.